Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu ingin bertanya dulu nih kepada anak-anak. Ada yang masih ingat tidak waktu SD anak-anak sudah belajar tentang faktor-faktor penting kenapa Indonesia dijajah? Ada yang masih ingat? Si Ama bilang lupa. Ayo, ada yang masih ingat? Angkat tangannya. Masih. Silakan Vena. Faktor Indonesia dijajah karena Indonesia menjadi negara maritim yang notabene Indonesia menghasilkan rempah-rempah. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Vena. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor penyebab kenapa Indonesia dijajah. Nah, ini berhubungan dengan materi yang sudah anak-anak dapatkan waktu kelas 5 SD. Diingat-ingat lagi karena kita hari ini akan membahas tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Sebelum itu anak-anak silakan siapkan catatannya, siapkan pulpennya untuk mencatat materi-materi penting yang akan Ibu sampaikan nanti. Nah, sudah disiapkan semua catatan dan juga pulpennya? Sudah. Oke, sekarang Ibu ada sesuatu nih, bawa sesuatu. Nah, ini Ibu ada bawa rempah-rempah. Nah, ada yang tahu ini namanya apa? Ayo nanti jawab, apa ini namanya? Ya, betul, ini namanya jahe. Yang ini ada yang tahu? Silakan tekan. Kunyit, ya benar. Yang ini? Ada yang tahu? Ya, betul. Noni, pintar sekali ya Noni. Anak-anak sering tidak melihat rempah-rempah? Di mana? Ayo coba di mana sering lihat rempah-rempah? Di pasar. Di mana lagi? Di dapur ada tidak? Nah, kalian nggak tahu silakan ya cek di dapur masing-masing, ditanyakan ibunya, pasti ada rempah-rempah. Nah, itu membuktikan kalau di Indonesia itu mudah ditemui rempah-rempah. Jadi hari ini kenapa Ibu bawa rempah-rempah? Karena hari ini kita akan belajar tentang rempah-rempah. Nah, apa sih hubungannya rempah-rempah dengan kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia itu disebabkan oleh 3 faktor. Salah satunya adalah karena rempah-rempah itu sendiri. Kenapa hari ini kita belajar tentang latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Supaya anak-anak tahu. Di sini bisa dibaca. Jadi supaya anak-anak tahu dan dapat mengidentifikasi 3 faktor utama yang menyebabkan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Jadi setelah akhir pembelajaran kita hari ini, anak-anak dapat mengidentifikasi 3 faktor tersebut dengan tepat. Nah, itu ya tujuan kita belajar tentang materi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat. Anak-anak silakan dibuka buku paketnya halaman 70 ya. Nah, untuk bagian paragraf yang pertama, ada yang bisa bantu Ibu membacakan bagian yang pertama? Saya Bu. Ya, silakan Anissa. Latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama ada daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat, yaitu rempah-rempah. Kedua ada motivasi 3G, yaitu goal artinya kekayaan, gospel artinya keinginan menyebarkan ajaran agama, dan yang ketiga ada glory, yaitu kejayaan, dan yang ketiga ada revolusi industri. Baik Anissa, bagus sekali. Terima kasih sudah membantu Ibu membacakan bagian yang pertama. Ibu akan jelaskan beberapa materi 3 faktor utama yang menyebabkan datangnya bangsa-bangsa barat ke Indonesia itu. Ada yang pertama, yaitu daya tarik bangsa Indonesia, yakni rempah-rempah yang sudah Ibu perlihatkan tadi. Nah, kenapa rempah-rempah itu menjadi daya tarik? Karena rempah-rempah itu tumbuh di Indonesia dengan subur, sedangkan di negara Eropa susah tumbuhnya, sehingga terjadi kelangkaan. Kalau terjadi kelangkaan, apa yang terjadi? Harganya mahal atau murah? Mahal. Iya benar ya, karena harganya mahal, jadi mereka mencari tempat lain untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang lebih murah. Nah, itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua yaitu motivasi 3G. Ada yang pernah dengar tidak apa itu 3G? Halo, Kurnia. 3G itu apa? Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Kurnia. Anak-anak, jadi 3G itu gold, gospel, and glory. Gold itu artinya
identik dengan kekayaan. Katanya bangsa-bangsa barat itu ingin mencari kekayaan. Kemudian yang kedua, gospel, yaitu keinginan untuk melibatkan agama Nasrani, yaitu khususnya agama Kristen. Dan yang ketiga, yaitu glory, untuk mencapai kejayaan. Kejayaan itu dicapai dengan cara apa? Dicapai dengan cara mendapatkan kekuasaan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu revolusi industri. Revolusi industri itu dulu orang-orang memproduksi barang atau pergi ke suatu tempat itu menggunakan tenaga hewan ataupun tenaga manusia. Nah, itu sangat melelahkan. Sehingga ketika revolusi industri ditemukanlah mesin uap. Nah, mesin uap ini digunakan untuk memproduksi barang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih murah. Nah, sehingga orang-orang beralih menggunakan tenaga mesin. Nah, itu dia beberapa materi yang Ibu sampaikan. Sekarang, sudah membawa handphone semua? Sudah. Oke, Ibu akan kirimkan link video. Sudah Ibu kirimkan linknya, silahkan dilihat. Klik RBB 1 dan 2, latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, Ibu beri waktu 6 menit untuk menontonnya. 1. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. 2. Motivasi 3G, yaitu Gold, Gospel, and Glory. Dan yang ketiga, revolusi industri. Baik, anak-anak sudah selesai menontonnya? Sudah. Sekarang silakan anak-anak untuk kelompok ya. Ya, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Silakan. Sudah ya anak-anak? Oke, silakan perhatikan dulu ke depan. Silakan perhatikan Ibu dulu ya. Baiklah, sekarang Ibu akan beri nama pada masing-masing kelompok. Nah, untuk kelompok apa? Namanya kelompok rempah-rempah. Untuk kelompok noni, namanya kelompok 3G. Oke, sedangkan untuk nama kelompok Eli, revolusi industri. Baik, sekarang silakan perhatikan Ibu dulu di depan ya. Nanti Ibu akan berikan selembaran kertas kepada masing-masing kelompok sehingga ada petunjuk. Nah, anak-anak diperbolehkan mencari sumber referensi di buku paket, LKS ataupun internet. Tapi Ibu ingatkan, gunakan internet dengan bijak. Jangan digunakan untuk yang lain-lain. Gunakan untuk keperluan belajar hari ini. Kemudian jawab dengan tepat, teliti dan rapi. Nah, untuk kolom yang pertama ini ada kolom nomor. Jadi di sini sudah ada nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian di kolom yang kedua ada faktor kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, di sini ditulis secara singkat saja. Kemudian di kolom yang ketiga ini ada penjelasan. Di sini anak-anak jelaskan dengan teliti dan lengkap apa yang menyebabkan bangsa-bangsa barat itu datang ke Indonesia sesuai dengan kolom yang kedua. Apakah anak-anak sudah mengerti? Oke. Ibu bagikan ya kertasnya ya. Nomor 1 faktor kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Itu rempah-rempah ya. Nah, penjelasannya itu apa? Gimana anak-anak? Nomor 1 itu kan faktornya itu ada rempah-rempah. Penjelasannya itu masih lupa. Coba diingat-ingat lagi kenapa rempah-rempah itu bisa jadi daya tarik bangsa-bangsa barat. Ayo, kenapa? Karena langka. Iya benar. Silakan ditulis itu di penjelasan yang benar. Nah, itu yang kedua sudah benar itu. Silakan dilanjutkan ya. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Ya, sebentar dulu ya kami. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu akan tunjuk kelompok yang akan presentasi di depan menyampaikan hasil kerjanya. Ayo sebelum Ibu tunjuk, ada yang mau mengajukan diri tidak? Ya, silakan Sofia dan juga teman-teman. Ayo mau. Ya, silakan dimulai Sofia dan kawan-kawan. Baik, kami dari kelompok rempah-rempah. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Baik,
nama saya Kurnia Sukatin Malase, rekan saya Ahmad Permana, dan rekan saya. Asmiati. Nah, di sini kami akan menjelaskan faktor kedatangan barat ke Indonesia. Yang pertama itu ialah daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Nah, sedangkan di negara Eropa mereka memiliki 4 musim, yakni musim panas, dingin, semi, dan musim gugur. Sehingga rempah-rempah sulit untuk tumbuh di sana. Dan juga harga rempah-rempah di Eropa mahal. Yang ketiga ada revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Tadi yang disampaikan oleh kelompok rempah-rempah adalah adanya kelaparan di Eropa. Makanya bangsa-bangsa barat itu datang ke Indonesia. Apa itu benar? Ya. Ya, berarti jawaban dari kelompok rempah-rempah sudah benar. Jawabannya sudah tepat dan apa yang disampaikan sudah sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok rempah-rempah. Ya, untuk kelompok rempah-rempah silakan kembali ke tempat. Jadi semua materi yang sudah kita bahas bersama, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Kenapa pada diam ini? Nah, kalau pada diam, ibu yang akan bertanya, ya. Ibu ada satu pertanyaan. Nah, bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia itu pada akhirnya menjajah Indonesia. Nah, kenapa bangsa Indonesia, rakyat Indonesia menerima kedatangan bangsa barat itu dengan baik? Padahal pada akhirnya mereka menjajah Indonesia. Ada yang tahu kenapa? Ayo yang tahu angkat tangannya. Ya, silakan Vena. Bangsa Indonesia menjadikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Menjadikan kemerdekaan. Ibu apresiasi keberaniannya untuk menjawab, tetapi jawabannya masih kurang tepat. Nah, awal kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia itu mencari apa? Ayo, yang tahu? Ya, benar, mencari rempah-rempah. Nah, mereka mencari rempah-rempah dengan cara? dagang. Ya, betul sekali. Ya, mau berdagang ya, mencari rempah-rempah dengan cara berdagang. Kalau berdagang tentu pasti akan diterima. Karena apa? Karena yang menjual pasti akan mendapat untung. Mendapat untung. Makanya kenapa diterima seperti itu. Nah ya Bu, Iya, Anissa. kan lihat awal bangsa barat itu kan berdagang, terus kenapa ujung-ujungnya dijajah Bu Indonesia? Iya, pertanyaannya bagus sekali ya. Ada yang tahu jawabannya? Coba ibu lemparkan dulu ke anak-anak. Ada yang tahu jawaban dari Anissa? Tidak. Ya, kalau Sofia. Ya, silakan Sofia. Karena dia mau menguasai rempah-rempah Bu, jadi dia serahkan. Ya, jawabannya Sofia bagus sekali karena bangsa-bangsa barat ingin menguasai rempah-rempah. Ya, ini sesuai dengan motivasi 3G tadi. Ayo, yang ingat siapa 3G tadi? Gold, Gospel dan glory. Ya, betul. God, gospel, dan glory. Nah, coba perhatikan bagian gold. Gold itu kan artinya emas, identik dengan kekayaan. Jadi mereka ingin mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Dengan cara glory. Glory itu mendapatkan kekuasaan. Kalau mereka berkuasa di Indonesia, mereka dapat menurut keuntungan sebesar-besarnya dari bumi Indonesia tanpa harus membeli. Anak-anak sudah paham sampai sana? Ya, bagus sekali ya. Nah, sekarang Ibu minta salah satu dari anak-anak untuk menyampaikan rangkuman dari materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan Nani. Jadi sesuai dengan materi kita hari ini yaitu kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Nah, jadi faktor kedatangan bangsa barat Indonesia yang pertama yaitu daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat, rempah-rempah. Kemudian motivasi 3G, gold, gospel, and glory. Yang artinya gold berarti kekayaan, gospel menyebarluaskan ajaran agama Nasrani,
Dan selanjutnya glory bermakna kejayaan bangsa. Dan yang terakhir revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Ya, bagus sekali rangkumannya. Untuk rangkuman yang sudah disampaikan Nori itu sudah benar. Jadi, penyebab atau faktor yang menyebabkan datangnya bangsa-bangsa barat Indonesia itu ada 3. Yang pertama, daya tarik Indonesia, yaitu rempah-rempah. Yang kedua, motivasi 3G, gold, prosper, glory. Dan juga yang ketiga, revolusi industri atau perubahan dalam cara bekerja dengan ditemukannya mesin tua. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kuis kepada anak-anak. Nah, materinya itu tentang tadi apa yang sudah kita bahas bersama. Ibu bagikan ya. Silakan kerjakan, waktunya 5 menit ya anak-anak. Baik, sudah semua anak-anak? Sudah. Ya, silakan dibuat yang di belakang, open ke depan. Ya. Sudah? Terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, untuk minggu depan silakan dibawa buku paketnya, buku LKS disiapkan dengan rapi, dengan baik, ingat dibawa buku catatannya juga, dan pelajari materi untuk selanjutnya, yaitu proses kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Baik, karena sudah, sekarang kita akhiri pembelajaran dengan doa. Karena kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Baik, silakan Ahmad maju ke depan. Silakan pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, semoga pembelajaran kita bermanfaat. Dan karena itu kita berdoa. Berdoa menurut kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih